Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Lotus Farm. Hari ini saya akan membuat video request teman-teman yang ada di komentar YouTube saya, yaitu tutorial perawatan air yang ada di kolam saya biar ikannya sehat sampai panen. Cara merawat air mulai tebar bibit sampai panen, nanti saya buatkan videonya step by step. Ikuti terus channel Lotus Farm, jangan lupa dukung terus channel Lotus Farm. Caranya like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng, nanti kalau ada notifikasi video berikutnya tidak akan ketinggalan. Langkah-langkah awal sebelum tebar bibit, biasanya kolam saya isi dulu seperti ini. Ini besok ini ngisi bibit. Ini baru saya kasih air. Nah, terus langkah awal pentreatment atau cara perawatan sebelum tebar bibit. Biasanya saya endapkan 2 hari sampai 3 hari saja, nggak perlu sampai 7 hari. Soalnya sudah tak kasih fermentasi pembuatan yang dikasihkan ke air nanti. Saya nanti kasih tutorial cara pembuatan fermentasi di air sama di pakan. Ya, ini fermentasi yang saya bilang tadi, ini cukup mudah pembuatannya. Airnya warnanya coklat ini. Ini udah hampir 1 tahun ini. Tambah bagus, semakin lama semakin bagus ini. Nanti saya buatkan caranya membuat fermentasi air, khusus mentreatment air dan pemberian pakan. Untuk membibis pakan bisa di air dan bisa dibuat di pakan. Kalau di pakan nanti ikannya bisa gemuk-gemuk. Langsung saja saya sebutkan bahan-bahan pembuatan fermentasi yang ada di kolam saya. Yang nomor pertama Yakult, yang kedua M4 pertanian, bukan M4 perikanan. Kalau M4 perikan udah biasa ya, yang saya pakai ini M4 pertanian. Nanti saya jelaskan kenapa kok pakai M4 pertanian. Terus yang nomor 3 molase. Yang nomor 4 air kelapa, atau di Jawa bilangnya duduh klopo. Yang nomor 5 kedelai. Terus sekarang cara pembuatannya. Tadi itu kan bahan-bahannya ada 5. Yang nomor pertama Yakult. Kalau takarannya sejerigen ini, biasanya Yakult saya kasih 6 buah Yakult atau 6 wadah itu. Terus M4-nya saya kasih separuh M4 full, yang saya kasih cuma separuhnya. Kenapa kok saya milih M4 pertanian? Karena M4 pertanian itu buat mengurai, biasanya buat mengurai tanah atau daun-daun yang dibuat kompos, bisa terurai. Dan nantinya saya aplikasikan di ikan, nanti secara tidak langsung kotoran-kotoran yang tidak bisa diurai nantinya kena M4 pertanian, nanti bisa diurai. Terus yang nomor 3 tadi molase. Molase dikasih 1 liter aja molase. Terus langsung ada kedelai. Kedelai yang nomor 5 tadi dikasih setengah kilo aja, setengah kilo. Terus yang air kelapa dikasih lumayan banyak, yang air kelapa dikasih 3 liter. Terus cara mencampur fermentasi, tidak
pakai air dingin ya. Airnya direbus dulu. Airnya pertama direbus, setelah itu kalau udah mendidih, molasenya dituangkan ke tembor ini. Bak air yang mendidih dituang ke sini, terus molasenya di yang 1 liter dituangkan, diaduk dulu. Setelah itu Yakult dimasukkan, terus yang kedelai digodok ya, direbus dulu. Setelah itu di blender. Habis di blender baru dimasukkan sini. Langsung bahan-bahannya dicampur jadi satu. Langsung dimasukkan sini sampai kalau nanti bahan-bahannya tidak full, nanti bisa dicampurkan dengan air biasa, nggak apa-apa. Saranku kalau ditaruh jerigen, ini tutupnya dilobangin sepaku itu loh, sepaku, terus dikasih selang yang kecil. Gunanya nanti kalau tidak dikasih udara, nanti bisa meledak. Itu antisipasi. Jadi setelah dicampur semua fermentasi ini, dibiarkan selama 1-2 minggu dulu, belum bisa dipakai. Nah, ini langsung saya kasih tahu cara pengaplikasian fermentasi di kolam. Langsung saja saya aplikasikan ke kolam. Biasanya 1 kolam tak kasih 2 gelas ini. Gelasnya penuh, langsung tak aplikasikan di kolam. Ini contoh sebelum bibit ditebar ya. Treatment awal sebelum bibit ditebar. 2 gelas. Terus kalau ada yang tanya, apakah bisa dibuat waktu ikan udah ada? Bisa. Ini tapi pengaplikasiannya malam, nggak pernah tak aplikasikan siang hari. Jadi malam hari tak aplikasikan ke kolam. Tadi penjelasan tentang treatment air sebelum bibit tebar. Terus sekarang hasil dikasih air fermentasi ya kayak seperti ini. Warnanya coklat-coklat kemerahan. Ini air jadi namanya. Ini bagus banget bagi ikan. Ikannya nyaman, makannya juga lahap. Terus biasanya air yang seperti ini air yang paling bagus. Jarang ikan kena penyakit kalau airnya segini. Tapi jangan salah, kalau ikan kena penyakit yang warnanya merah atau coklat gini, biasanya kalau tidak segera ditanganin langsung ludes. Beda lagi dengan air hijau. Terus tata cara perawatan air di kolam saya. Ini contoh air yang bagus. Ini air yang sangat encer, bukan, enggak kental. Kalau kental nanti jelek di airnya, juga jelek di ikannya. Ini cara perawatannya 2 hari sekali ganti air 30% atau 25%. Biar bagus, biar aman sampai panen ikannya. Tapi biasanya saya suka air yang warna hijau sama yang merah. Tapi dulu saya fanatik dengan air, harus air di kolam itu warnanya merah. Karena apa? Karena kalau ikan yang airnya warna merah itu pasti ikannya lahap-lahap kalau makan. Tapi minusnya di waktu kena penyakit, kalau segera tidak ditanganin di air merah itu ya, segera tidak ditangani nanti ikannya pasti mati semua. Ini saya beri contoh yang air yang bagus, yang tidak kental. Terus saya beritahu air yang kental. Saya berikan contoh air yang sangat pekat. Ini air yang sangat kental atau yang pekat. Tadi yang situ saya kasih tahu air yang encer. Ini yang pekat biasanya jelek. Biasanya saya tidak berani ngasih makan ikannya sebelum saya ganti dulu. Cara perawatannya yang pekat gini biasanya saya buang 35%-nya,
langsung airnya saya naikkan dulu. Setelah itu baru tak kasih makan, nggak full. Biasanya saya kasih pakan 2 kilo, saya kasih pakan 1 kilo aja. Itu perawatan airnya. Tadi saya udah jelaskan cara perawatan air mulai dari bibit sampai ikan besar. Yang fermentasi tadi itu sebelum bibit ditebar, sebaiknya dikasih ke airnya dulu. Sambil mengendapkan airnya dikasih fermentasi. Kalau di kolam saya biasanya sampai 3 hari aja baru saya tebar bibit. Tapi lebih bagusnya 1 minggu. 1 minggu baru ditebar bibit. Kalau saya kan tebar ini menghitung mingguan. Kalau saya undur 2 minggu atau 1 minggu, nanti kelamaan tebar. Jadi 3 hari sudah saya endapkan, saya campur fermentasi, saya tebar bibit. Terus 3 hari sekali tak kasih air fermentasi, tapi di malam hari. Kenapa kok di malam hari? Nanti pertumbuhan planktonnya cepat, karena itu analisis saya sendiri. Kalau di siang hari ngasih itu tidak bekerja kayaknya, dikasih fermentasi. Kalau bekerjanya di malam hari biasanya. Jadi setiap malam 3 hari sekali saya kasih, biasanya ke air-air yang belum jadi tak kasih fermentasi. Contoh yang air jadi tadi, yang pertama airnya yang bagus, tidak pekat, tidak kental, itu air jadi. Kalau air tidak jadi biasanya airnya sangat bening, tapi warnanya biasanya agak kehitaman atau kehijauan yang ada di dasar kolam. Terus yang di permukaan air biasanya airnya jernih, itu tidak ada pertumbuhan plankton atau bakteri. Terus perawatan air yang ada di kolam saya biasanya yaitu saya udah sebutkan terus di video-video cara perawatan di kolam saya. Biasanya 2 hari sekali saya ganti 30% atau 25% per kolamnya. Terus saya naikkan terus per 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali saya ganti urut semua ke kolam semua ini. Tapi lebih bagusnya perawatan airnya 1 hari sekali. Dikarenakan 1 hari sekali di kolam saya airnya nggak mampu kalau 1 hari sekali, mampunya 2 hari sekali. Jadi bergantian terus sampai ikannya panen. Terus pesan saya, kalau airnya pekat atau kental tadi yang saya jelaskan, jangan sekali ngasih pakan ikan waktu airnya terlalu pekat atau kental tadi. Segera ganti dulu 30% atau 40% nggak apa-apa, lebih baik. Nanti airnya udah encer, udah bagus, nanti baru dikasih makan sedikit-sedikit. Nanti kalau air pekat tidak diganti, dikasih makan, pasti amonia naik langsung. Amonia naik, pasti ikannya sampean pasti mati semua. Yaitu video yang saya kasih tadi, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dukung terus channel Lotus Farm. Semoga Lotus Farm bisa berjaya dan bisa motivasi teman-teman yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Salam perikanan, maju terus perikanan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.